Ya, pemirsa sudah bergabung bersama kami di studio TV One, Profesor Andi Asrun, Guru Besar di Universitas Pakuan Bogor. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Prof, kita bahas sedikit ya tadi mengenai KPU yang menyatakan bahwa ini mungkin materi muatan dari pemohon dikatakan oleh KPU ini bukan materi yang seharusnya diputus di MK, maka pemohon seharusnya ditolak oleh MK. Anda melihatnya seperti apa ini? Saya sepakat ya, karena kalau saya lihat dari petitumnya mereka ini ya 01, 03 itu kacau sekali ya. Ya terutama ini 01 ya, minta diskualifikasi, MK tidak bisa diskualifikasi. Kemudian dia perintahkan juga bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh pakai APBN untuk kepentingan pemilu. Saya kira itu di luar dari ranahnya MK ya. Jadi perdebatan atau pemeriksaan perkara di MK itu hanya terkait dengan hasil, ya, perolehan hasil. Nah, sebagaimana ditentukan diatur dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu. Kalau soal proses itu harusnya di Bawaslu, ya. Jauh-jauh hari kan waktunya panjang sebetulnya. Ya, kalau kita ambil titik acunya adalah pengumuman quick count ya. Jadi tanggal 14 itu sampai sekarang itu waktu panjang sampai KPU mengumumkan hasil ya, itu panjang juga, relatif panjang dan bisa dikerjakan secara cepat. Tapi saya lihat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak dilakukan secara sistematis ya. Kemudian juga secara berkelanjutan, malah memberikan kesan kelihatannya ini adalah satu peradilan sifatnya asumtif, ya, asumtif. Dan menurut saya spekulatif. Kalau tadi misalnya KPU mengatakan ini manipulatif, saya lebih cenderung spekulatif. Karena 90% itu di luar dari materi yang seharusnya diperiksa di MK. Jadi pemeriksaan ini, persidangan ini buang-buang waktu. Kalau menurut saya, buang-buang waktu. Karena begini Prof, ada narasi yang mengatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang Pemilu, bahwa keberatan terhadap keabsahan Gibran ini seharusnya diselesaikan di Bawaslu, bukan di MK. Betul. Dan harusnya kalau keberatan terhadap Gibran ini kan berulang-ulang dibilang. Sama misal Hotman Paris bilang, sudah bertemu 5 kali debat kok, sudah salaman, rangkul-rangkul, masa nggak mengakui orang? Ya kan? Ini kan secara hukum, itu pengakuan itu. Nggak ada keberatan. Waktu mengambil nomor juga, terima aja semua. Harusnya ketika mau dimulai, keberatan. Tapi kan tidak keberatan. Keberatan semua ini, gugatan semua ini ada, ketika kalah. Ya kan? Ketika kalah baru ngomong macam-macam. Dan kemudian mereka tidak menempuh. Kalau menurut saya ini, paslon 01 dan 03 itu tidak taat hukum. Harusnya mereka belajar betul dari lawyer itu. Pegangannya adalah undang-undang. Ya. Bukan pendapat, bukan opini, bukan asumsi. Jadi undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan kita harus strict. Kenapa? Karena kan kita ikut berlomba. Ikut kontestasi dalam pemilu. Pegangannya ini, undang-undang pemilu. Taat pada undang-undang. Kalau Anda bikin yang lain, waduh itu namanya ngaco namanya. Ya, jadi saya lihat ini tidak konsisten ya, padahal lawyer senior juga, ya kan, lawyer senior. Jadi saya kira itu inkonsistensi ya, dan menurut saya ngaco ini. Artinya Prof, kalau yang bisa dimasuki di ranah persidangan di Mahkamah Konstitusi itu di bagian mana dari petitum yang kemudian dalil-dalil yang sudah dibacakan oleh 01 dan juga 03? Dia harus buktikan ada sesuatu dengan perolehan suara, ya. Misalnya ya. Di beberapa TPS katakanlah ada angka tertentu. Kemudian ya ketika dicoret-coret di papan plano itu ada yang keliru, itu baru bisa dikoreksi. Seketika dikoreksi. Kalau seandainya semua ini hitungan-hitungan di TPS ya kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi di tingkat PPK kecamatan ya, kemudian setelah diperiksa ternyata ada yang keliru, itu bisa dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi baru dibawa ke MK. Dan kemudian begini, ini bukan soal sekedar suara-suara saja ya. Jadi prinsip dari kedaulatan, prinsip dari pemilu adalah kedaulatan rakyat. Ya. Prinsip dari kedaulatan rakyat, suara rakyat ikut memilih, pemimpinnya siapa ke depan. Itu prinsip yang mengapa suara ini penting. Tidak mungkin misalnya saya sudah dapat suara, kemudian hapuskan aja semuanya. Artinya Anda tidak bertanggung jawab, tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada rakyat yang memilih Anda. Ya kan? Kan itu maunya dihapuskan, nggak bisa begitu. Oke, jadi keliru cara berpikir
titik tolaknya juga berangkatnya salah kalau menurut Oke. saya. Ini saya kutip juga Prof, dari tadi yang pihak KPU mengatakan bahwa pemohon artinya 01 dan 03 ini tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU berkenaan dengan pencalonan Gibran di awal. Nah, tapi Betul. pihak 01 sampai 03 sempat mengatakan bahwa sudah memproses hal tersebut di Bawaslu tapi tidak diproses. Anda melihat ini seperti apa? Enggak lah. Kalau memang sudah memproses, mereka teguh dengan pendiriannya, enggak ikut dalam pemilu. Enggak ikut di dalam debat. Ngapain debat dengan orang yang mereka tidak akui? Jadi namanya ini inkonsistensi, ya. Ya, hipokrisi lah kalau bisa dibilang lebih tegasnya. Ya, mereka mengajukan keberatan segala macam, konsisten dong. Kalau berkeberatan terhadap satu produk hukum, enggak usah ikut, Oke. ya. Nah, kan ini pihak terkait adalah Paslon 02, kemudian pihak termohon adalah KPU. Nah, Bawaslu ini bertindak sebagai pengawas pemilu di awal begitu ya, Prof. Tadi dikatakan bahwa kalau ketika ada keganjilan-keganjilan seharusnya dilaporkan dulu ke Bawaslu. Nah, langkah Bawaslu sendiri saat ini sebagai pihak terkait lainnya itu harusnya seperti apa, Prof? Kalau menurut saya di dalam persidangan ini Bawaslu harus membawa semua putusan yang telah dikerjakan, ya. Bawaslu di provinsi semua dikerjakan. Bawaslu yang di tingkat pusat mereka bawa juga suratnya. Sehingga nyata ini bahwa Bawaslu bekerja bukan tidur, ya kan? Dan tuduhan bahwa Bawaslu itu inkompeten, tidak efektif segala macam. Buat saya itu tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan tidak punya dasar, ya, tuduhan-tuduhan yang menurut saya tidak perlu disampaikan. Ya kan, kalau kita percaya pada sistem, kita ikut dalam sistem ini, ya kan? Kan semuanya melakukan pengaduan ke Bawaslu, ya, 01, 02, 03, semua proses. Kemudian harus terima ini kondisinya, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau ingin melakukan protes sejak awal, ya kan? Mereka katakan Gibran tidak sah sebagai wakil presiden, ya kan? Calon wakil presiden, ya karena putusan MK misalnya. Padahal putusan MK itu sudah diperkuat oleh putusan MK yang lain. Jadi putusan 90 diperkuat oleh putusan 141. Selesai urusannya di situ. Dan kemudian ketika dilakukan acara demi acara, tahapan demi tahapan oleh KPU, mereka harusnya bicara di situ, ya. Misalnya ketika mau ada pencabutan nomor, ya, nomor peserta, mereka bilang saya nggak mau ikut. Ini keluarin dulu nih, Prabowo Gibran keluarin dulu, baru kamu mau ikut. Itu baru namanya kesatria. Mereka nggak kesatria. Jadi betul sekali lagi omongannya Hotman Paris, ini cengeng ini kayak gini-gini, ya kan? Tidak konsisten kalau menurut saya. Begini. Kalau misalnya kita petik sedikit, Prof. Mahfud sempat mengatakan begini, ketika seseorang itu kalah dalam kontestasi, mungkin saja mereka berteriak kecurangan atau ketidaksesuaian. Apakah ini terjadi? Ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi. Kalau buat saya, mereka ini harus meniru langkah sportif, sikap sportif dari Ibu Megawati. Ya, ketika dikalahkan oleh SBY dalam pemilu 2009, dia legowo karena dilihat memang angkanya nih, apalagi Ganjar, ya, berapa persen cuman? Paling bawah nomor 3, masih kalah sama Anies. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi dalam kontestasi itu perlu suatu sikap kesatria, ya, sikap kesatria dan konsisten sejak awal. Kalau sejak awal Anda menerima pasangan Prabowo Gibran, harusnya Anda terima, nggak usah kotak-katik lagi. Anda tinggal bertanya, apakah saksi saya sekian 800.000 sekian saksi saya di TPS itu bekerja atau tidak? Karena itu ininya, ya kan? Kan semua TPS ini ada sekitar 834.000 sekian. Ya, saya dengar misalnya katakanlah partai-partai lain 800 ribuan. Mereka bekerja. Dan sampai hari ini saya tidak pernah mendengar berita atau komplain bahwa seluruh petugas saksi di TPS komplain ada kecurangan. Enggak ada. Baru kemudian ada perintah, jangan tanda tangan. Di tingkat KPU Kabupaten Kota atau di tingkat PPK. Jadi ini intinya kunci di TPS. Enggak ada ini. Kecurangan tidak ada? Nggak ada. Dan kemudian gini, ada satu organisasi yang menurut saya punya kredibilitas tinggi, Kawal Pemilu Org. Kawal Pemilu mengakui kebenaran Prabowo. Dan tidak ada pelanggaran. Ya. Tidak ada pelanggaran paling tidak pelanggaran serius. Ya, jadi kalau menurut saya sekali lagi ini adalah satu sikap inkonsisten dari 01 dan 03. Dan kacau di MK. Tapi Prof, gugatan ini bisakah berakhir dari diskualifikasi salah satu paslon pihak terkait 02? Nggak bisa, karena diskualifikasi tidak dikenal di dalam undang-undang pemilu. Jadi kalau melakukan sesuatu, baca dulu ini undang-undangnya. Pegang ini, lihat dulu. Jangan asal menyampaikan sesuatu, diskualifikasi. Nggak dikenal diskualifikasi.
Tidak ada dalam sejarah MK, di dalam hukum tidak ada diskualifikasi. Ya, ini bukan pertandingan sepak bola yang ada diskualifikasi gitu. Baik, Prof, kita menuju ke MK kembali ya. Kita sama-sama saksikan ini masih berlangsung di MK dari pihak KPU yang kemudian akan menyampaikan. Kurang bagus, apalagi disuruh keluar sama security. Silakan Pak. Mohon izin yang mulia, jadi ini borongan kerjanya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban termohon terhadap perkara nomor 2 garis miring PHPU titik pres strip 2022 strip 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan hormat, bersama ini kami Hasyim Asyari SH MSc PSD, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45 garis miring PY titik 01.1 strip SU garis miring 07 garis miring 2014 tanggal 26 Maret 2024 yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Afifuddin dan seterusnya. Kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum firma Haikon, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai termohon dalam hal ini menyampaikan jawaban termohon dalam perkara nomor 2 garis miring PHPU titik pres garis miring 22 Romawi garis miring 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 nomor urut 3 sebagai berikut. Bisa dalam eksepsi ke halaman 11 Pak. Bapak tidak buat ringkasan, jadi kami bisa membantu untuk mendirect keterangan Bapak. Langsung halaman 11 yang mulia. Siap yang mulia. Angka 2 ya. Ini juga membantu kami yang mulia karena puasa-puasa juga biar lebih cepat. Angka 2. Tidak sinkronnya antara bagian posita dan petitum permohonan. Bahwa bagian posita permohonan pemohon akuo sebagian besar adalah klaim pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Bahwa apabila bagian posita permohonan tersebut dikaitkan dengan bagian petitum permohonan, maka nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan yang diuraikan sebagai berikut. Posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU akuo. Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran. Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang pendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Dianggap bacakan yang mulia. Nomor 4, posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis.